Halo, welcome back to di Hitung. Hai. Saya Iki. Saya Budini. Kali ini kita akan membicarakan apa? Mengenai lanjutan dari trigonometri Iki, turunan trigonometri, kita mau membahas mengenai fungsi stasioner. Fungsi stasioner. Oke. Kali ini kita akan membahas berapa soal, Bu? 2 soal. 2 soal. Oke, guys, I hope you enjoy the video. Mari kita mulai dengan soal nomor 1. Oke, baik. Yuk kita masuk ke fungsi stasioner. Jadi pengertian fungsi stasioner itu adalah kalau dalam suatu fungsi itu adalah bisa dibilang kondisi dia berada pada puncak atau pada paling bawah, jadi maksimum atau minimumnya itu namanya stasioner, gitu ya. Jadi kalau dalam suatu fungsi dia disebut stasioner kalau di titik x sama dengan x0 itu jika turunannya sama dengan 0. Jadi turunan f aksen x0 nya sama dengan 0 gitu ya. Itu namanya titik stasioner. Jadi ringkasnya nih kalau Budini gambar grafik nih, ada grafik gitu ya. Jadi ringkasnya nih kalau Budini gambar grafik nih, ada grafik gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan dia kan awalnya grafiknya tuh naik. Nah, pada X sama dengan 1 dia turun. Terus turun. Nah, di X sama dengan 2 dia naik lagi. Nah, maka kondisi pas dia dari naik terus mau turun itu namanya stasioner. Ya, atau dari turun dia mau naik itu namanya stasioner. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini X1, Fx1 itu karena dia paling atas dia namanya nilai maksimum atau titik stasioner maksimum, ya, titik balik maksimum, gitu ya. Tapi kalau dia x2, fx2 karena dia terletaknya paling bawah, biasanya disebut titik balik minimum. Jadi x2, fx2 namanya titik balik minimum, ya. Nah, jadi kata kunci untuk menentukan nilai maksimum, minimum yang hubungannya stasioner itu adalah turunannya sama dengan 0. Oke ya? Baik. Nah, jenis-jenisnya seperti tadi Budini bilang, itu ada yang maksimum, ada yang minimum. Oke? Nah, untuk tahu dia maksimum, stasioner maksimum atau stasioner minimum, kita lihat turunan keduanya. Jadi fungsinya kita turunkan kedua kali. Nah, pada titik X sama dengan 0, gitu ya. Jadi kalau turunan misalkan F aksen X0 sama dengan 0, kemudian kita dapat nilai X0-nya berapa, kemudian kita turunkan kedua kali, kemudian X0-nya kita masukkan ke dalam fungsi. Kalau hasilnya lebih kecil dari 0, maka dia namanya stasioner maksimum. Kalau lebih kecil dari 0, justru dia maksimum, ya. Tapi kalau turunan kedua double aksen X0-nya lebih besar dari 0, maka disebutnya nilai balik minimum atau stasioner minimum. Jadi jangan lupa ya, turunan kedua lebih kecil dari 0, dia justru nilai balik maksimum, gitu ya. Ingat. Nah, sekarang kita mau ke contoh aja ya. Ada 2 contoh di sini. Kita mau yang aljabar biasa sama yang trigonometrinya, ya. Oke, yang pertama tentukan titik ekstrim kurva fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x kuadrat kurang 3x tambah 4. Jadi kita mau tahu di mana titik ekstrimnya itu titik ekstrim maksimum atau minimum, ya. Nah, ingat yang pertama kali harus dilakukan adalah turunkan sama dengan 0. Oke, berarti f aksen x Tadi pakai ya? Tadi pakai. Oke. F aksen X sama dengan, kita turunkan ya. Jadi seperti pangkat 3-nya turun ke bawah, jadi sepertiga kali 3 jadi 1, pangkatnya berkurang 1 jadi X kuadrat min 2X min 3 ini sama dengan 0. Nah, kan ini persamaan kuadrat, kita faktorkan, faktorisasi.
X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 3, X sama dengan min 1. Nah, yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum? Kita butuh turunan keduanya. Berarti F double aksen X itu adalah 2X min 2. Oke, nah kita masukkan nih sekarang F double aksen 3 itu berapa sih? Gitu loh. Jadi 2 kali 3 dikurang 2 sama dengan 4. Oh, dia lebih besar nih dari 0. Berarti ini adalah ekstrimnya ekstrim minimum. Jadi dia di sini kita dapat adalah nilai minimum. Ini minimumnya di sini ada di X sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau yang min 1? Dia sama dengan 2 kali min 1 dikurang 2 sama dengan min 4, kan? Nah, ini lebih kecil dari 0, berarti ini adalah ekstrimnya maksimum. Adanya letaknya di sini. Gitu loh. Nah, berapa titik ekstrimnya? Kita harus cari fx-nya. F3 itu adalah 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 3 kuadrat kurang 3 kali 3 tambah 4 sama dengan 27 kali 1/3 9 dikurang 9 dikurang 9 ditambah 4. Oke, sama dengan min 5 ya. Jadi 3, min 5 itu adalah, tadi di 3 dia ada nilai minimum. Nah, ini namanya titik balik minimum. Gitu. Balik minimum. Ya. Nah, sekarang kita masukkan F min 1. F ke fungsi awal ya, bukan yang udah diturunkan. Min 1 pangkat 3 kurang min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1 tambah 4 sama dengan min 1/3 dikurang 1 dikurang 3. Ini min 3, sorry ini tandanya salah. Ini min 3 aja nih. Ini min 3. Jadi plus 3 plus 4. 7 kurang 1, 6, 6 kurang 1/3, 5, 2/3. Nah, pada X sama dengan min 1 tadi, kita lihat di turunan keduanya nilainya adalah ekstrim maksimum. Jadi, yang namanya min 1,52/3 ini adalah titik balik minimum, maksimum titik balik. Maksimum gitu ya. Jadi langkahnya adalah pertama turunkan ya, turunkan cari nilai X-nya, kan turunnya sama dengan 0 ketemu nilai X. Kemudian turunkan kedua kali, X yang kita dapat di turunan tadi masukkan ke turunan kedua. Hasilnya apa? Kalau hasilnya negatif maka dia nilainya maksimum, ekstrimnya maksimum, jadi posisinya di atas. Tapi kalau kita masukkan pada turunan kedua hasilnya adalah positif, maka dia adalah nilai ekstrim yang minimum, posisinya adanya paling bawah. Gitu. Jadi tadi langkahnya pertama adalah kesimpulannya, kalau ekstrim itu terletak pada turunannya sama dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan 0. Ya, kalian akan ketemu tuh X-nya. Ya, kemudian X yang dihasilkan dari turunan masukkan ke turunan kedua untuk menentukan dia nilai ekstrimnya maksimum atau minimum. Oke, nah gabung X sama Fx-nya itu adalah koordinat titik balik. Balik apa? Balik maksimum, balik minimum gitu. Gitu, oke? Iya. Oke guys, semoga video ini berguna. Don't forget to subscribe karena setiap minggunya kita akan membahas soal-soal matematika dari kelas 12 ya Bu ya. Iya, sementara ini kelas 12. Sementara ini kelas 12 dulu ya.
Okay, I hope you enjoyed the video. We hope to see you in our next video. See ya. Bye.